Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan, untuk semua cinta, untuk semua kasih sayang-Mu pada kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau penuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sungguh Tuhan kan mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Bapa, sungguh kasih setiamu, tak sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa.
Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Bapa sayang anaknya,
Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita percaya ada kuasa karena Tuhan Yesus kita dahsyat, sungguh ajaib Dia. Amen. Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang
atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama,
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Kau memberikan hati kita, berikan pikiran kita untuk kita bisa mendengar firman yang disampaikan. Terima kasih. Sungguh anugerah-Mu besar dalam hidup kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Cinta kasih terbesar itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Oh, terima kasih Yesus. Cinta kasih terbesar itu yang Kau nyatakan. Saat ku jauh Kau mendekat, Kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang Kau berikan. Saat ku jatuh Kau mengangkat, Kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau minta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagimu ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada Engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku bagaimana ku ada. Engkau mengasihiku bagaimana ku ada. Benar Tuhan, Engkau mengasihi kami umat-umat-Mu. Pada saat ini kami ada di altar-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh lawatan-Mu Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Karena firman adalah pelita bagi kaki kami, terang dalam perjalanan hidup kami. Kami tidak mau dalam kegelapan Tuhan. Mari urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu.
Minyak baru mengurapi kami sehingga kami menjadi manusia baru. Manusia bertobat, manusia yang menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu yang Engkau sampaikan pada hari ini menjadi membangun jiwa dan roh kami untuk kami menjadi orang pemenang, lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam. Hanya salamnya sedikit sekali. Seperti tidak ada orang. Salam. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya berterima kasih Pak Gembala sudah berikan kesempatan saya untuk bagi berkat pada pagi hari ini. Dan Tuhan itu baik, sangat baik. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kenapa kita ada di gereja ini pagi hari ini? Haleluya. Pertanyaannya cari apa? Apa yang saudara cari? Halo? Cari berkat? Haleluya. Kita semua datang cari Tuhan lewat firman-Nya. Haleluya. Apa hubungan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Hubungan firman itu dengan hidup kita sehari-hari apa hubungannya? Coba buka firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Halo? Belum terbuka ya? Tidak bisa dibesarkan sedikit. Yang jauh supaya melihat. 119 ayat 105. Aduh. Saya baca di Alkitab saya dulu. Mazmur 119 ayat 105. Haleluya. 105, saya bacakan saudara. Kalau saudara bawa Alkitab, buka Alkitab. Tak usah lihat AP, masukkan aja AP ke tas. Firman Allah katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Saya ulang lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Saudara, ini judulnya karena kita berbicara 1 bulan ini tentang hubungan. Haleluya. Nah, apa hubungannya firman Allah dengan kehidupan kita sehari-hari? Haleluya. Ini jawabannya, firman itu adalah pelita bagi kakimu, terang dalam perjalanan hidup kita. Saudara, kalau hidup kita memang ada pelita dalam kaki kita itu, kita tidak pernah kegelapan. Kita tidak pernah jalan salah. Tidak pernah kita bengkok-bengkok. Kenapa banyak orang di rumah sakit gila? Kenapa banyak orang di penjara? Kenapa banyak orang jadi anak nakal? Karena dia tidak punya terang. Dalam kakinya tidak ada terang. Gelap, terus gelap. Kehidupan kita juga saudara. Kalau terus gelap tidak ada terang firman. Itu bikin kita marah-marah. Begitu kita iri hati, sakit hati, dengki kepada sesama kita. Saya mengajak kita semua, mari perlu kita firman Tuhan. Kenapa banyak firman Tuhan Alkitab diganti dengan apa?
Karena orang tidak mau repot bawa Alkitab. Haleluya. Beda kita baca Alkitab dengan baca di HP. Beda jauh. Jauh sekali. Kalau kita buka Alkitab banyak ayat kita baca. Tapi kalau kita baca HP, kalau kita sudah lihat foto, kita tidak jadi baca Alkitab. Akhirnya foto kita lihat. Facebook kita lihat. Sudah jelas. Saya banyak lihat selama saya ibadah sudah di sini. Kalau Pak Pendeta sudah khotbah, baca firman, ibu-ibu, anak-anak, anak muda, bapak-bapak. Tapi bapak-bapak kurang lah bawa HP. Ibu-ibu yang banyak bawa HP. Iya. Baca firman bukan firman yang saya lihat. Saya lihat di HP-nya. Bukan firman dia baca. Facebook. Facebook nih ibu-ibu tuh baca. Saya bilang, iya gimana ini? Haleluya. Bagaimana terang itu ada? Bagaimana hidup kita berhasil? Haleluya. Kalau hidup kita tidak ada terang firman, kegelapan ada, kita benci iri hati itu timbul. Makanya kita lihat teman-teman kita maju sedikit, kita sudah mau gosip. Gosip kiri kanan. Haleluya. Karena gelap. Haleluya. Saya mengajak kita supaya kita semua menjadi terang yang ajaib. Kita jadi pelita. Dimanapun kita berada. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya selama jadi penginjil saudara hampir 20 tahun. Saya kemana-mana dengan istri saya. Dan sering sekali kita dianggap remeh. Saudara. Penginjil itu dianggap peminta-peminta. Penginjil itu dianggap apa? Pengemis. Akhirnya begitu kita lakukan firman Allah, kita lakukan perjalanan kita, kunjungi orang, dia baru tahu. Nah, dikira kita apa? Seperti banyak sekarang hamba-hamba Tuhan, keluar tuh bawa proposal, masuk rumah-rumah orang, bawa apa? Bawa map, minta sumbangan saudara. Dikira saya penginjil tuh minta-minta. Saya dengan istri saya berjalan, dia bilang apa? Oh tidak sama ya dengan Bapak yang kemarin datang itu. Bapak ini betul-betul hanya menyampaikan firman. Kadang-kadang kita tuh dompet kita buka kasih dia uang. Masa kita beritakan firman di rumah orang, terus orang itu tidak punya beras, kita bicara diberkati. Dompet kita tutup. Tidak, kita harus dompet terbuka saudara. Itu namanya terang. Haleluya. Jangan motivasi kita melayani ke gereja-gereja itu pikirannya uang. Saya mau khotbah, harus jemaatnya banyak, amplopnya banyak. Beda, saya punya pikiran tidak. Saya dibayar, tidak dibayar bukan urusannya. Karena saya tahu, saya melayani Tuhan, Tuhan yang bayar saya. Haleluya. Saya berdiri sini, saudara, ya, supaya saya dibayar Pak Ryan. Enggak, saya tidak mau minta bayaran. Ini gereja saya. Haleluya. Saya mau bagi pengalaman saya, hidup saya pada sesama kita. Haleluya. Kalau orang lain kan minta pelayanan bel gereja ini supaya dapat apa? Uang. Tujuannya uang. Kalau kita kejar uang, uang itulah lari. Kalau kita kejar Yesus, uang itu datang. Saya udah pengalaman sekali yang begitu-begitu dulu. Lalu kadang-kadang saya melayani di mana, kadang-kadang HP berbunyi, saya angkat HP, Pak Pendeta Gede di mana? Saya ada di Papua. Nah, tolong kirim nomor rekening. Aduh, kalau nomor rekening itu tidak perlu lama-lama, langsung tes. Haleluya. Jangan pelit nomor rekening ya. Kalau ada minta nomor rekening kasih saja cepat-cepat. Haleluya. Kalau ada datang pinjam uang jangan kasih. Haleluya. Kadang-kadang banyak sekali di sini tidak ada. Ke gereja pinjam uang. Banyak. Di sini tidak ada. Kalau ada tobatlah. Haleluya. Makanya firman itu terang
dalam kehidupan kita. Haleluya. Perlu kita baca firman terus. Kita sebagai orang percaya itu harus punya Alkitab, saudara. Alkitab itu berapa sih harganya? 100.000. AP itu jutaan. Lebih baik kita beli AP daripada Alkitab, saudara. Alkitab itu penting sekali. Karena Alkitab itu siapa? Tuhan sendiri. Coba buka Yohanes pasal 1 ayat 1. Hah? Oh, heng. Orangnya heng. Heng. Ya, haleluya. Saya tidak mau lihat orang pegang AP. AP masuk, AP-nya. Haleluya. Haleluya. Saya mau saudara dengar dengan baik-baik. Haleluya. Firman Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah haleluya. Berarti ini siapa? Hah? Halo? Ini firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu hormatilah Allah itu, saudara. Haleluya. Hormati Alkitab itu, hormati. Itu terang dalam hidup kita. Kalau Alkitab saja tidak punya, bagaimana bisa baca di rumah? Tidak mungkin saudara baca di Alkitab di HP, tidak mungkin. Haleluya. Saya yakin yang banyak dibuka Facebook. WA yang dibuka. Senyum-senyum sendiri. Orang gila. Jangan senyum ya apa? Senyum sendiri, ketawa sendiri. Haleluya. Makanya kemarin saya lihat ipar saya di rumah sakit gila. Saya lihat di situ aneh-aneh semua bicara. Senyumnya aneh-aneh semua. Haleluya. Minta rokok, pendeta diminta rokok. Haleluya. Nah itu betul-betul orang tidak hidup dalam kebenaran. Waktu saya ke penjara, saya bilang dengan jemaat di penjara, kenapa kamu ada di tempat ini? Siapa yang salah? Saya bilang, siapa yang salah Pak? Setan. Karena kamu bergaul dengan setan. Kalau kamu bergaul dengan firman Allah, dengan Tuhan, kamu tidak ada di penjara. Tidak ada. Haleluya. Bapak Ibu yang bergaul dengan firman Allah tidak ada miskin. Saya kasih tahu. Karena Amsal 10 ayat 22 katakan apa? Berkat Tuhan jadikan kaya, susah payah tidak menambah. Haleluya. Bukan banting tulang itu kita kaya, tidak. Tuhan memberkati. Bukan kita tidur, bekerja bekerja saja. Tuhan memberkati. Sekecil apapun berkat itu akan menjadi banyak. Haleluya. Jangan kita bantu Tuhan. Sering sekali kita bantu Tuhan. Ingin beli motor, cicil. Bantu Tuhan. Beli mobil, cicil. Bantu Tuhan. Karena ingin kaya tuh. Haleluya. Banyak yang begitu salah. Karena hidup di luar firman. Haleluya, saudara. Kalau hidup luar firman dari kegelapan akhirnya apa? Ngayal di tempat tidur. Besok saya mau ke dealer mobil. Coba tanya-tanya. Haleluya. Akhirnya apa? Ditawarin uang mukanya kecil, ambillah. Akhirnya bikin stres sendiri. Orang itu pasti utangnya banyak itu pasti stres. Haleluya. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, dengan firman, enak. Bangun pagi berdoa, mau tidur berdoa, makan berdoa, semua berdoa. Dan anak-anak adik aja berdoa. Enak. Berkat itu datang sendiri karena itu janji Tuhan. Haleluya. Saya rasakan jadi hamba Tuhan tuh paling enak jadi hamba Tuhan. Paling enak. Saya sudah bekerja semua pekerjaan. Yang hasilnya bagaimana? Wah saya tahu semua. Tapi tidak ada enaknya dari hamba Tuhan. Haleluya. Hanya kerjanya apa? Baca firman. Ada undangan khotbah. Haleluya. Tidur nyenyak. Tidak pikir utang.
Haleluya. Hanya apa? Saya banyak begitu Tuhan memberkati saya, anak-anak saya. Haleluya. Saya menginjil, anak saya semua sukses. Semua sarjana. Haleluya. Semua kerja. Haleluya. Cucu saya pun sudah kerja semua. Haleluya. Tidak ada pengangguran saudara. Karena apa? Karena pelita bagi kakiku dan terang dalam perjalanan hidupku. Haleluya. Andalkan Tuhan. Haleluya. Semua berhasil. Jangan andalkan otak kita. Otak kita otak kotor. Kotor. Makanya perlu ditahirkan. Dia berdoa, Tuhan tahirkan telinga saya supaya dengar firman Tuhan. Tuhan tahirkan kepala kami supaya firman itu tersimpan di otak kami. Haleluya. Jangan hanya doanya, Tuhan berkati Tuhan. Air mata buaya keluar. Tuhan berkati anak saya Tuhan. Berkati pekerjaan saya. Tidak akan diberkati karena minta terus. Kalau jadi pengemis tidak bagus. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ada amin? Haleluya. Nah itu apa hubungannya firman dengan manusia dan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, apa hubungannya manusia dengan Tuhan? Hubungan manusia dengan Tuhan. Saudara sekarang ada di gereja, apa hubungannya dengan Tuhan? Haleluya. Banyak sekali manusia cari Tuhan hanya inginnya satu, tujuannya satu apa? Supaya diberkati. Tidak ada lain, supaya diberkati. Saya ke gereja supaya Tuhan berkati saya. Supaya saya ke gereja supaya diperhatikan dengan Pak Gembala. Itu jadi itu pemikiran yang jelek. Kalau saudara ke gereja pikiran saya mau ketemu Tuhan lewat firman-Nya. Saya mau bertobat, bawa kitab. Bawa kitab, bawa buku, bawa pulpen, catat itu ayat-ayat itu. Ulangnya di rumah, lakukan itu, berkat itu melimpah. Berkat itu pasti melimpah. Karena saya rasakan. Saya dengan istri, dengan anak saya rasakan saudara. Haleluya. Saya paling enak sekali jadi hidup. Bangun pagi, berdoa, habis doa, santai-santai saudara. Tinggal tunggu perintah dari istri. Pak, turun lantai 1 Pak, bantu di dapur. Istri saya masak bagian di kompor, saya bahkan potong-potong sayur, potong-potong sambal. Enak, makannya enak. Haleluya. Nah, kalau sudah siang ya istirahat, semua istirahat ya istirahat. Siapa jaga toko, giliran jaga toko, ya jaga toko, yang giliran tidur. Haleluya, enak sekali. Haleluya. Kadang-kadang ada bel, Pak Pendeta Gede, di mana? Ada di rumah. Tolong Pak Pendeta, saya pas di bank ini, tolong rekeningnya. Aduh, sering kali. Haleluya. Pernah saya melayani di Makassar, masih saya di Bali waktu itu. Saya mau ke Papua, tidak ada uang, sepeser pun tidak ada uang. Lalu saya berdoa, Tuhan besok saya mau ke Papua naik kapal laut. Nah, Tuhan tahu dompet kami tidak ada isinya. Ngomong ke Bapak kita, Bapak kaya, ngomong saja. Saya mau berangkat naik kapal laut, Tuhan mau beritakan Injil ke Papua. Amin. Pagi-pagi ada bel. Saya buka, nomor dari mana ini? Saya tanya, halo Pak Pendeta Gede? Iya, siapa nih Pak? Saya dari Kalimantan Barat. Ada apa Pak? Bapak mau kemana? Saya mau ke Papua. Sudah punya tiket? Belum. Pak ada nomor rekening? Saya waktu itu belum punya rekening. Pinjam depan saya Pak Sinaga. Pak ada rekeningnya, pinjam dulu. Rekening dipinjam. Haleluya. Pinjam rekening Pak Sinaga, Pak Gembala di Dodopuli kasih nomor rekening pinjam. Haleluya. Dan sampai 5 menit udah masuk. Berapa? 5 juta. Jangan naik kapal laut Pak Pendeta, naik pesawat. Ya saya bilang. Tapi hitung-hitung kalau saya naik pesawat uang saya habis. Kalau saya naik kapal laut
sisanya masih banyak untuk istri dan anak. Haleluya. Saya tetap naik kapal laut, saudara. Untungnya naik kapal laut, seorang penginjil itu apa, saudara? Dapat khotbah lagi di kapal. Haleluya. Nasi gratis di kapal, uang tiket kembali lagi. Enaknya itu. Haleluya. Itulah kalau hidup kita dalam firman. Jangan kita ke gereja, mau ketemu Tuhan, pikiran kita hanya duit. Haleluya. Gampang, saudara. Bagaimana supaya kita diberkati? Cari dulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Karena stres itu tidak bisa dibuka. Tak usah kita baca. Dengarkan saja khotbah. Haleluya. Sudah, Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya. Itu janji Tuhan, tidak muluk-muluk. Kalau manusia sering muluk-muluk. Saya masih banyak sekali diuluk-uluk teman. Pak Gede, besok khotbah di gereja saya. Hari apa? Oh, minggu depan. Ya, tahu-tahu waktunya udah jadi. Haleluya. Kalau Tuhan tidak, kalau Tuhan berangkat ke Papua, kamu pasti melayani di sana. Pasti. Sama dengan saya Kota Raja. 1-2 bulan yang lalu, saudara, Kota Raja. Saya berangkat dari rumah dengan istri saya. Bapak, kami mau ke Toraja. Pertemukan kami di Toraja dengan hamba-hamba yang membutuhkan firman. Haleluya. Amin. Jalan ke Toraja. Jalan Toraja, saya, mertua saya Toraja. Tapi saya tidak mau nginap di mertua. Haleluya. Kita tidak bisa berdoa di mertua, dilarang. Kalau gereja kita beda itu susah sekali menyembah. Haleluya. Ipar saya tidak mau di rumahnya ada pujian penyembahan. Karena gereja sebelah. Haleluya. Saya tidur di hotel. Bayangkan ada mertua, ada ipar, kita tidur di hotel. Enak di hotelnya gimana? Haleluya. Tidur di hotel. Akhirnya pagi bangun dari hotel. Kita keluar, saya berdiri pinggir jalan. Tuhan, kami mau berjalan, rancanganmu yang jadi. Amin. Nah, saya berdiri, banyak ojek tanya saya, kemana Pak? Tidak. Kemana Pak? Tidak. Padahal saya cari ojek. Haleluya. Karena Tuhan belum buka mulut saya bilang, ngomong itu ya tidak terbuka. Akhirnya apa? Begitu orang senyum-senyum datang. Senyum-senyum, Pak, mau kemana Pak? Saya antrian. Ternyata dia pendeta. Pendeta ojek, bayangkan. Haleluya. Akhirnya, Pak antar saya ke sini, berapa bayar? 50.000. Ya, saya ada tawar itu, 50.000. Ya. Haleluya. Naik, ngomong-ngomong pendeta Pantikosta. Akhirnya dia pulangnya, jadinya tidak bayar, saudara. Gratis. Haleluya. Akhirnya saya ngomong-ngomong sama dia, diantar kemana-mana sama dia. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya besok ada doa puasa 3 malam 3 hari. Bisakah Pak Pendeta bantu saya melayani di gereja saya? Bisa. Memang saya pelayan Tuhan. Saya tidak pernah menolak pelayanan. 1 orang pun saya layani. Apalagi banyak. Haleluya. Karena motivasi saya bukan cari uang melayani. Saya memberkati. Haleluya. Karena itu janji Tuhan, harus kita menjadi berkat. Haleluya. Kalau kita menjadi berkat, Tuhan memberkati kita. Sama dengan saya dulu, waktu sekolah Alkitab, tidak punya uang saya. Sponsor saya orang Karo, sama dengan Pak Raya. Orang sponsor saya, bapak angkat saya orang Karo. Akhirnya dia suruh saya berangkat sekolah, bukan uang dikasih, tiket saya dikasih. Nah, istri anak saya di rumah makan apa? Haleluya. Tapi Tuhan dengan Roh Kudus dibisikkan di hati saya, karena Tuhan yang suruh berangkat, Tuhan juga yang tanggung jawab istri dan anak. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Kalau pikiran manusia tidak masuk akal. Istri, anak 2 kecil-kecil di rumah, kita tinggal sekolah, tidak ada uang, hanya saya tinggalkan uang 20.000, bayangkan. 20.000 mau tinggalkan sekolah, bayangkan nih. Haleluya. Tapi karena Tuhan suruh, saya harus berangkat.
Pak Kataren, saya punya bapak angkat itu bilang begini, kalau kamu melayani Tuhan dan istri anakmu Tuhan yang melayani. Masih akal ya? Seperti bodoh-bodoh kan? Iya seperti bodoh-bodoh jawaban itu. Tapi bukti, saya hanya bawa tiket berangkat sekolah, haleluya. 2 hari saya di sekolah, saya bel istri, masih adakah uang 20.000? Uang 20.000 dengan anak 2 ditanya. Haleluya. Mungkin 1 kali belanja udah cukup. Di Bali lagi. Haleluya. Tapi puji Tuhan jawabannya Pak, uang itu masih utuh. Makan apa istri saya? Haleluya. Akhirnya jawabannya, Pak, Bapak berangkat, ada Kapolres datang bawa mobil, bawa beras, kasih uang amplop. Haleluya saudara. Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan melayani istri kita dengan anak kita. Ada amin? Itu mujizat yang saya alami banyak kali. Karena hidup saya serahkan pada Tuhan. Sampai saat ini saya tidak mau kerja yang lain. Karena sudah pengalaman kerja yang hebat bagaimana pekerja saya sudah tahu. Hasilnya 1 hari berapapun saya sudah tahu. Tapi melayani Tuhan lebih enak walaupun tantangan. Tapi enak sekali. Karena berkat Tuhan kayak Markus 10 ayat 28 2-30 nyatakan saudara. Kalau kita melayani Tuhan Yesus, Dia akan memberkati kita 100 kali lipat. Hari ini, bayangkan janji Tuhan. 100 kali lipat. Kita aminkan, kita iakan, itu jadi. Kalau kita ragu-ragu, ya tambah miskin lah. Iya, tambah utang lebih banyak. Nah, makanya kita mencari Tuhan, hubungan kita Tuhan itu harus kita seperti apa? Seperti kita dengan Bapak kita, dengan anaknya. Tiap hari kita bergaul karib. Haleluya. Jangan kita cari Tuhan hanya minta. Tidak pernah akan dikasih. Utang ketambah banyak. Mau yang utangnya banyak supaya lunas? Halo? Saya lihat muka di sini banyak utangnya. Haleluya. Abi, kalau mau utang lunas, cari Bapak kita yang kaya. Siapa Bapak kita? Tuhan. Lewat apa? Baca firman. Bukan firman siang malam tidur, baca firman tidak mati itu. Baca firman, lakukan perintah Tuhan. Apa dilakukan? Melangkah. Kalau menginjil saja. Kalau bekerja saja. Tuhan akan lipat kali gandakan. Tuhan akan lipat kali gandakan. Haleluya. Saya mengajak kita semua. Haleluya. Haleluya. Nanti kasih tanda kalau jam saya lewat ya. Haleluya. Saya sudah tahu jam berapa saya harus selesai. Haleluya. Saya kuat sekali ngomong. Kuat. Nah, kan biasa KKR. Haleluya. Makanya kalau sudah ada jam, Pak Gede sudah lambat, pasang tangannya. Haleluya. Nah itu hubungan kita kepada Tuhan. Kita cari Tuhan lewat firman-Nya. Haleluya. Jangan kita hanya cari uangnya, cari berkatnya, cari Tuhannya, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah. Saudara sudah tahu kerajaan Allah itu? Haleluya. Ini kerajaan Allah, saudara. Ini kerajaan Allah. Ini kebenarannya. Tuhan juga di sini. Haleluya. Allah di sini, kerajaannya di sini. Semuanya apa saudara baca di sini berkat luar biasa. Haleluya. Maka cari, buka ini Kejadian sampai Wahyu. Jangan api yang dibuka, foto yang kita lihat. Haleluya. Politik kita lihat. Buka Alkitab banyak sekali ayat-ayat kita dapatkan. Supaya kita diberkati. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudara, saya mulai kaki saya sakit ini saya kurang keluar. Tidak dikasih sama istri dan anak-anak mau keluar. Pak tak usah keluar, cari apa ke Bapak keluar. Tujuan saya berita Injil.
Apa ya, dikasih dengan anak saya. Saya mau beli ini, tak usah, saya belikan. Bayangkan, itulah kalau kita punya anak, kita dari kecil kita sayang, kita perhatikan dengan firman Allah, kita didik dengan firman Allah. Akhirnya anak kita juga hidup betul-betul diberkati, kita juga diberkati. Anak saya di sini perempuan dua-dua, masih cewek-cewek semua. Satu umur 29, satu umur 25. Nah, tidak ada, belum kawin, tidak ada. Tidak ada cewek, cowoknya tidak ada. Banyak orang melamar. Tapi gereja mana? Gereja Toraja, tahu saya. Gereja mana? Katolik? No. Atau saya bilang, tawarin dia, mau di gereja saya masuk. Baptis dulu. Nah, begitu, baptis dulu. Jangan pacaran dulu. Kalau mau dibaptis dulu, mau ke gereja dulu, melayani sama-sama, jadilah. Haleluya. Jangan kita asal lewat mobilnya bagus, terus motornya bagus, mau dibonceng. Anak saya tidak ada yang begitu. Anak saya keluar 2 orang, kemana makan, kasih jam. Jam sekian harus pulang. Kakak adik pergi keluar itu, saya kasih jadwal jamnya. Jam sekian pulang. Kalau udah itu bel terus. Woi, ini sudah jam, lewat. Haleluya. Tidak bisa dia keluar enak-enak, apalagi mau pacaran enak-enak. Enggak. Kalau ada orang senang bawa ke rumah, minta dengan mama, dengan bapak. Haleluya. Boleh beda gereja, asal mau ke gereja kita gitu saja. Iya. Jangan asal mobilnya mewah, tahu-tahu mobil sewa, mobil Grab dipakai. Iya. Kan banyak begitu. Haleluya. Lihat di fotonya ganteng, bukan main, mobilnya motornya mewah-mewah. Ternyata pinjaman semua. Haleluya. Makanya Bang ajak kita semua sidang jemaat di sini, anak-anak awasi anak-anak kita. Supaya hidup betul-betul hidup yang takut Tuhan. Haleluya. Sehingga hidup diberkati. Haleluya. Saya mulai COVID ini kaki saya sakit. Mulai itu saya tidak pernah keluar jauh-jauh. Melayani paling sampai Poso, sampai Mamuju, sampai Toraja itu saja. Ke Papua, ke Malaysia sudah tidak berani jauh. Istri tidak kasih. Haleluya. Tahu siapa pergi. Kalau istri saya rayu, dia kasih tahu anaknya. Kasih tahu bapakmu, jangan kasih pergi. Haleluya. Enak mengita Injil itu sudah enak sekali. Haleluya. Maka saya mengajak kita bagaimana hubungan kita manusia dengan Tuhan. Yang ketiga saudara. Bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Haleluya. Kita manusia sama manusia itu tidak boleh kita berantem. Saling menghina, menjelekkan satu sama lain. Kita harus saling mengasihi. Itu perintah. Harus saling mengasihi. Saling sayang menyayangi. Haleluya saudara. Makanya firman Allah saudara, saya berikan untuk saudara supaya kita semua hidup, haleluya, diberkati Tuhan. Haleluya. Saya bacakan firman Allah dulu saudara, supaya kita dasar kita bicara tuh ada. Filipi 2 ayat 5. Bisa buka kah? Bisa. Berarti tidak jadi Alkitab saya. Makasih. Haleluya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita hidup bersama apa? Dalam hidup kita harus kita punya pemikiran sama.
seperti Kristus. Haleluya. Karena hidup kita seperti Kristus itu ada teladan. Kita orang Kristen itu teladan Kristus, bukan Pak Pendeta. Haleluya. Teladan kita Kristus. Haleluya. Kalau kita teladan kita pendeta, hanya kita kalau pendeta miring kita ikut miring. Iya. Susah sekali cari pendeta yang lurus. Wah, apalagi masih pendeta muda. Tapi kita mengucap syukur pendeta kita muda tapi lurus. Karena didampingi terus dengan ibu. Jangan lepas ya Bu ya. Kemana-mana harus bawa ibu. Haleluya. Saya kemana-mana menginjil bawa ibu. Tidak bisa menoleh begitu, tidak bisa. Haleluya. Makanya saya mengajak kita harus lurus. Contoh kita Yesus yang luar biasa. Punya pemikiran seperti Kristus. Ada apa sama Kristus? Filipi 2 ayat 1. Nah, jadi karena dalam Kristus ada apa? Nasihat, ada penghiburan, apa penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini harus kehidupan kita orang percaya harus ada semua ini. Pemikiran kita seperti pemikiran Kristus. Apa? Ada nasihat. Haleluya. Makanya perlu baca firman Tuhan. Karena firman Allah Tuhan sendiri itu isinya. Ada nasihat, penghiburan, kasih. Haleluya. Ada kasih mesra, ada belas kasihan. Kita hidup harus ada itu semua. Sayang menyayangi, tolong menolong, memberikan bantuan sesama kita. Kadang-kadang teman kita tidak makan, dibilang apa? Engkapok, kamu tidak makan. Karena kamu males. Jangan gitu kan teman kita. Haleluya. Saya dulu pernah jadi gembala 3 tahun. Haleluya. Saya tidak mau ceritakan kenapa saya berhenti. Akhirnya ambil keputusan tidak mau jadi gembala. Haleluya. Akhirnya lebih enak jadi penginjil dari gembala. Tanggung jawabnya kecil. Haleluya. Sikat khotbah, habis khotbah pulang. Kalau gembala kan tidak bisa. Sakit hatinya jemaat gembala yang elus-elus. Tidak apa-apa. Itu firman, tidak apa-apa. Padahal suka sakit hatiku di sini. Haleluya. Sama kita ajak kita semuanya harus kita punya. Ada nasihat, penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan kasih mesra. Kasih mesra ini penting sekali. Kan sudah sering disaksikan sama Pak Gembala. Kasih mesranya dengan Ibu Gembala luar biasa. Haleluya. Kemana-mana gandengan tangan. Anak biar di rumah saja tidak apa-apa. Haleluya. Ya tuh kalau bisa lihat cepat-cepat anak kasih makan. Tidur cepat-cepat suruh. Kau tidur deh. Haleluya. Enak, harus ada kasih mesra itu. Terus belas kasihan itu penting sekali kita. Hidup bersama, hidup berjemaat harus ada belas kasihan. Jangan kita lihat hidung kita sendiri. Lihat kiri kanan. Bagaimana? Haleluya. Kalau saya ke gereja itu biasanya saya dengan Ibu Wati itu bikin guyonan selalu. Haleluya. Kalau waktu belum pemilu, belum coblos, kalau saya ketemu dia, Pak, begitu habis coblos, bagaimana? Balik begini jawabannya. Nah, kita perlu ada pertemuan kasih mesra. Bukan mesra-mesraan. Bukan mesra-mesraan, kasih mesra. Kita mengasihi dengan tulus. Ada amin? Haleluya. Supaya kita hidup kita bersama itu enak. Buka Filipi 2 ayat 2, 3, 4. Nah.
Haleluya. Hidup kita harus, haleluya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Haleluya. Satu kasih, satu tujuan. Ini hidup ya bersama ini harus begitu. Kita di gereja ini harus satu kasih, satu tujuan. Apa tujuan kita bergereja di sini? Haleluya. Menjadi teladan. Menjadi contoh kepada orang di jalan. Jangan kita di gereja itu berkelahi. Sendiri satu sama lain. Orang lihat gereja di luar itu, dia bilang apa? Bagaimana itu gereja itu berkelahi? Di mana kasihnya? Tiap hari bicara kasih. Di gereja tiap ibadah itu ada kasih dibicarakan. Tapi perbuatan kita tidak ada kasih. Haleluya. Satu yang lain menjelekkan satu yang lain. Menghina satu yang lain. Haleluya. Tidak level saya dengan dia. Saya tidak akan mengampuni salahnya dia. Dia terlalu dengan saya. Itu bukan kasih, saudara. Itu pemberontak. Haleluya. Mari saudara. Siapapun saudara kita, sejelek apapun, semiskin apapun, kita yang punya kita memberkati, kita yang menolong. Haleluya. Saya bilang, siapapun singgah di toko saya pasti dapat es krim. Iya, itu tandanya kita betul-betul kita punya hati. Jangan di mobil suruh kasih es krim, saya tidak mau kasih. Kalau turun masuk toko, saya kasih es krim. Haleluya. Jangan satu gereja datang satu kali. Nanti sama rak-raknya habis. Harus saudara, kita harus saling mengasihi, saling tolong menolong hidup kita. Haleluya. Kalau toko kami terbuka dari pagi jam 8 ke jam 8. Haleluya. Siapapun lewat, itu saya lihat, bro saya lupa namanya itu. Lewat ke Lakupi minum, suruh mampir tidak mau mampir. Haleluya. Saya rindu kalau ada orang mampir supaya kita doa sama, kita bisa rasakan bagaimana kasih itu sesungguhnya. Haleluya. Saya mau sering Pak Gembala ke siapa, saya undang makan ke rumah supaya dia berdoa di rumah. Haleluya. Saya tidak mau masalah baru saya undang Pak Gembala. Jangan. Kalau punya berkat undang dia. Berdoa. Tapi banyak kalau ada sakit baru undang Pak Gembala. Ingat Gembala. Kalau terima berkat ingat Gembala enggak? Halo. Haleluya. Kalau ada berkat terima, bikin makanan enak undang Gembala. Kalau bisa saya juga diundang. Haleluya. Nah, itu namanya sehati sepikir. Haleluya. Supaya kita bersaudara tuh bagus. Haleluya. Harus kita memenangkan jiwa lagi. Kita kemana, ya saya kasih tahu, cewek-cewek, kalau ada pertemuan ibadah cewek-cewek, cowok-cowok, bagaimana caranya memenangkan jiwa? Undang orang, ajak makan. GMS-nya begitu. Satu orang bawa satu. Undang, jangan ajak masuk gereja dulu. Jangan tawari, masuk gereja saya. Tidak, saya undang kamu makan di kafe ini. Begitu caranya. Nah, undang masuk di kafe itu ajak makan. Di situ kita kasih gratis dia makannya. Tamu baru itu. Ajak cerita firman-Mu. Layani dengan baik. Hanya besoknya pasti datang lagi, CG, sudah CG lagi, datang lagi, tidak mau ke gerejanya lagi. Itu di GMS itu kenapa banyak sekali jiwa baru? Karena begitu. Anak saya satu di situ. Saya tawari kemarin dulu. Nah, kita satu gereja.
di utusan Pentakosta. Pak, saya di situ jiwa banyak saya menangkan, sudah lebih 10 dia bilang. Belum berapa tahun dia sudah banyak memenangkan jiwa. Kemarin dia bawa 3 lagi. Haleluya. Nah bagaimana caranya? Begitu caranya seperti saya bilang tadi. Dia undang orang dari gereja lain. Kasih makan di kafe-kafe. Udah makan situ diajak firman Tuhan apa segala macam. Nah, jangan ditawarin masuk gereja. Supaya dia betah di situ. Akhirnya minta dibaptis. Haleluya. Kita baptis, akhirnya dia baptis, temannya baptis. Tapi ada gembala usus baptis, saudara. Haleluya. Kita juga punya pemikiran kaum muda di sini begitu. CG di mana? Undang 1 orang bawa 1. Dari gereja lain kah? Dari manakah? Nah itu caranya. Itulah kelihatan kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi kasih, saudara. Nyata. Bukan hanya ngomong toh kasih itu. Nyata. Memberi. Menolong. Haleluya. Memberi bukan kita memberi uang saja. Tidak. Apapun kita memberi apa? Wawasan, memberi pengalaman. Itu memberi. Ceritakan saja. Haleluya. Maka saya mengajak kita semua. Mari kita menjadi orang percaya itu. Supaya kita hidup kita betul-betul diberkati. Tujuan kita hidup di bumi itu diberkati. Di bumi seperti di sorga. Haleluya. Kalau di bumi sudah seperti sorga, bagaimana matinya? Jelas ke sorga lah. Tapi kalau di bumi utangnya banyak, matinya masih sorga enggak? Enggak. Masih sorga enggak ada bawa utang. Haleluya. Masih sorga itu harus betul orang murni. Murni. Haleluya. Maka saya mengajak kita semua, mari hati yang murni itu tulus itu lakukan di dalam hidup kita. Saling mengasihi satu sama lain. Senyum saja sudah enak. Kadang-kadang kita makan baru makan enak. Di rumah makan kecil kah, besar kah. Ada teman gereja kita lewat langsung kita kasih pantat. Nanti takut dia minta makan. Haleluya. Berarti berat orang itu. Kalau pelit begitu, orang pelit masih surga enggak? Haleluya. 1 Korintus pasal 6 ayat 10, ayat 9 sampai 10. Di situ ada pemburit, kikir, penipu, pembohong, semua tidak masuk surga. Orang kikir tidak masuk surga. Haleluya. Kikir tidak masuk surga, kasihan. Yang lebih heran, apa yang tidak masuk surga? Yang paling heran saya itu. Haleluya. Banci. Banci tidak masuk surga. Maka saya bilang kalau ada teman-teman banci tidak karuan laki perempuannya suruh bertobat. Ya kan banyak sekali. Banci tidak. Bagaimana modelnya itu ya? Haleluya. Tidak masuk surga. Yang banyak terjadi pemburit. Pemburit. Dengar pemburit? Pernah dengar kata pemburit? Apa itu pemburit? Pemburit beda dengan pembohong. Pemburit itu mulutnya bicara A, di belakangnya B. Itu pemburit. Tidak tulus. Haleluya. Banyak kita begitu. Haleluya. Omongnya luar biasa, kenyataannya tidak begitu. Kita jadi anak Tuhan tidak boleh begitu, saudara. Kita sesama kita bersama-sama anak Tuhan itu harus terang-terangan. Apa adanya. Bukan ada apa. Karena kita cari Tuhan kan mau cari apa adanya, bukan ada apanya. Haleluya. Maka saya mengajak kita semua saudara, bela hidup kita betul-betul menjadi berkat. Berkat yang berkelimpahan, itu janji Tuhan. Haleluya. Yang terakhir saudara, 11.32. Jam 11.32. Haleluya. Sebenarnya masih banyak mau sampaikan ayatnya. Saya loncat-loncat saja. Haleluya. Saya mengajak kita semua saudara. Haleluya. Galatia 6 ayat 2. Haleluya.
bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolongan. Haleluya. Berarti kita saling membantu satu sama lain. Itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Haleluya. Mari kita, bagaimanapun kita, siapapun kita, kalau lihat teman kita susah, jangan diejek, jangan dihina, tolonglah dia. Haleluya. Istri saya tuh orang yang tidak bisa pelit. Dia bisa pelit. Dulu saya mengembalakan, kalau ada jemaat datang, Bu Pendeta, anak saya belum bayar uang sekolah, bisakah pinjam uang dulu? Haleluya. Saya tidak pernah kasih pinjam uang dengan orang. Saya bantu. Umpama saya punya uang 100, 50 kasih dia, 50 saya pakai. Istri saya begitu. Punya beras 1 kilo, kasih orang setengah kilo, kita makan setengah kilo. Itulah kita menjadi umat bersama, harus tolong menolong. Karena Tuhan itu kehendaki. Haleluya. Jangan sengaja kita pinjam, jangan. Haleluya. Makanya saya bilang, kemarin kita lihat orang di rumah sakit gila semua. Saya menangis sepanjang saya ngomong menangis. Saya berdoa sambil menangis. Sambil menangis. Tidak tahan. Haleluya. Kasihan melihat orang-orang begitu. Haleluya. Katanya makannya 3 kali makan tapi sedikit-dikit. Haleluya. Maukah kita seperti dia? Enggak. Kita harus menjadi terang, menjadi garam, menjadi diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Jadi berkat. Kalau kita jadi berkat, Tuhan akan memberkati kita. Keluarga kita akan diberkati, anak cucu kita diberkati. Saya punya cucu sudah berapa? Cucu saya paling besar, kerja di kantor wali kota di Bali, saudara. Itu tidak melamar. Waktu dia menari di hotel, Pak Wali Kota lihat cucu saya menari, langsung dipanggil. Dikasih pekerjaan, langsung pegawai negeri, saudara. Ya, 2 bulan lalu cucu saya yang bapaknya kantor pajak, dia baru tamat apoteker, langsung rumah sakit panggil. Kerja di rumah sakit, saudara. Kalau neneknya, kakeknya berdoa kuat, keturunannya pasti murah hati. Tuhan tolong. Kalau orang tuanya pelit kikir, keturunannya akan jadi pengangguran. Udah jelas. Haleluya. Maka dari itu firman Allah yang ini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolongan. Ada amin? Mau saling tolong menolong? Hanya 2 saja. Yang lainnya bagaimana? Pak Gembala saja, yang lain? Haleluya. Mari kita bertolong-tolongan, saling melayani satu sama lain. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Ada amin? Mari bangkit berdiri. Haleluya. Saya tidak panjangkan lagi, nanti terlalu panjang. Kita naikkan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku
Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi sesama kita. Tanpa kasih Kristus dalam hidup kita akan sia-sia. Apa artinya kita punya hidup kalau hidup kita susah? Apa artinya kita punya hidup kalau hidup kita belum mati sudah neraka? Haleluya. Mari beli Alkitab, baca firman Allah, renungkan firman itu siang dan malam. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan akan menjadikan saudara alatnya yang luar biasa. Kita naikkan, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Itulah tujuan kami Bapa. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Tujuan utama kami untuk melayani pekerjaan-Mu, untuk menjadi saksi-Mu. Ajar kami saling mengasihi satu sama lain. Ajar kami saling tolong menolong satu sama lain. Sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu. Dan kami diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Bila masuk dalam hidup kami, Tuhan tahirkan telinga kami, tahirkan kepala kami. Semua itu firman-Mu tersimpan dalam hidup kami, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Gede, firman-Nya biarlah Tuhan pakai luar biasa lagi. Mari kita mau mendengarkan persembahan pujian dari Langsia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, kita berikan tepuk tangan buat oma-oma yang luar biasa.
Sekali lagi boleh beli tepuk tangan buat Oma Opa. Puji Tuhan, untuk kesempatan kali ini kami dari Komisi Usia Indah diberi kesempatan untuk pertama kali memberikan kesaksian melalui pujian. Dan saya berharap Oma Opa tetap semangat, seperti seperti lagu mengatakan, sampai memutih rambut, Tuhan terus menggendong. Semua sudah putih rambutnya, apalagi saya yang paling putih rambutnya. Luar biasa Tuhan. Kami akan persembahkan pujian kami. Kalau jemaat tahu lagunya, kita bisa sama-sama menyanyi. Terima kasih. Oma Opa boleh buka mapnya.
kasih untuk oma-oma dan opa-opa yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita buat taburan untuk gereja. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Bapa, kami akan mengucap syukur dan membawa persembahan kami ini Tuhan. Kiranya persembahan kami ini Tuhan menjadi berkat sarana bagi pekerjaan-Mu Tuhan, dan nama-Mu terus Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami memberikan persembahan Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati Tuhan dengan sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh ku bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat taburan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman lewat media. Shalom Jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Ibadah perdana lansia akan diadakan hari Selasa tanggal 27 Februari jam 5 sore bertempat di gereja. Bagi jemaat yang tidak memiliki kesibukan lain, kami mengajak untuk Shalom Jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Ibadah perdana lansia akan diadakan hari Selasa tanggal 27 Februari jam 5 sore bertempat di gereja. Bagi jemaat yang tidak memiliki kesibukan lain, kami mengajak untuk bergabung bersama kami di doa puasa setiap hari Kamis pukul 3 sore bertempat di gereja. Kemudian malamnya akan dilanjutkan dengan latihan musik ibadah raya oleh tim PW pukul 7 malam.
Ibadah perak diadakan setiap hari Jumat. Untuk waktu dan tempat disesuaikan dengan kesepakatan anggota perak. Bagi jemaat yang belum bergabung, silakan menghubungi fasilitator di masing-masing wilayah. Halo generasi muda, jangan lewatkan ibadah Youth GAP setiap hari Sabtu pukul 7 malam yang bertempat di gereja. Bulan Maret, kita akan belajar bersama tentang perak, persekutuan antar keluarga. Kiranya tema ini bisa memberkati kita semua. Minggu depan, kita akan kembali ibadah di gereja jam 10 pagi, disertai dengan perjamuan kudus. Dan di jam yang sama, ibadah sekolah minggu di lantai 2. Hari Senin tanggal 4 Maret, akan diadakan pertemuan gembala, majelis, dan ketua komisi pukul 7 malam di gereja. Ada kabar gembira buat kita semua. Gereja akan kembali mengadakan kegiatan Happy Family Part 2 yang bertempat di Wisata Kebun Goa pada hari Senin tanggal 11 Maret. Acara akan dimulai pada pukul 9. Diharapkan pukul 8 seluruh jemaat sudah berada di lokasi supaya acara kita berjalan tepat waktu. Untuk tiket masuk dibayar pribadi dengan harga 10.000 per orang dan acara ini disertai dengan perjamuan kasih. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Michelle atau Sekretariat GUP. Jika ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening BCA atas nama GUPDI Makassar. Untuk bukti transfer, silakan dilaporkan ke Bapak Teddy. Gereja juga menyediakan kotak untuk misi, diakonia, dan pembangunan. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur, kotak tersedia di belakang. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung jika ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di minggu ini. Kami rindu melihat kehadirannya kembali di minggu depan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun selama bulan Februari. Panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Bagi nama-nama yang akan dibaptis, setelah ibadah dapat mengikuti kelas katekisasi di lantai 2. Baptisan akan dilaksanakan Minggu tanggal 10 Maret. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, apakah ada sahabat baru? Tidak ada, sahabat lama semua ya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa buat bangsa kita, buat negara kita. Biarlah lawatan Tuhan turun atas Indonesia. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Doa berdamai di Indonesia. Doa berdamai di Indonesia. Doa berdamai di
berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Biarlah lawatan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Engkau yang sudah memilih pemimpin kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati-Mu ada kepada pemimpin kami Bapa. Biarlah dia memimpin Tuhan dengan hati yang takut akan Engkau. Dia memimpin Tuhan dengan hati yang penuh dengan kasih Tuhan yang daripada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negara ini Tuhan. Kau tidak akan membiarkan Tuhan kekurangan, Kau tidak akan membiarkan kemiskinan, Kau tidak akan membiarkan Tuhan kerusuhan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Tapi damai-Mu Tuhan turun atas bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kota kami Makassar Tuhan. Biarlah lawatan-Mu juga turun Tuhan atas kota kami Bapa. Kau pimpin kota kami Tuhan. Biarlah tangan-Mu Tuhan yang menuntun kota kami ini Tuhan. Lewat pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau pilih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapa Gembala kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau pakai lebih luar biasa lagi. Kau berkati Tuhan anak dan istrinya Tuhan. Kau pakai juga dengan luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk para full timer, untuk para pengajar Tuhan, untuk para pelayan-Mu di gereja ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami kesatuan hati Tuhan, untuk memajukan gereja ini Tuhan, untuk kami sama-sama bergandengan tangan Tuhan. Biarlah kami Tuhan bisa menjadi teladan Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Gede Tuhan. Kami percaya Engkau pakai luar biasa lagi Tuhan dalam kehidupannya Bapa. Kau berkati anak dan istrinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk yang berulang tahun Tuhan. Biarlah Engkau memberkati di usia yang baru Tuhan. Kau berkati dengan berkat yang berlimpah Tuhan. Mereka tetap dekat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu sudah menjamahnya, menyembuhkannya Tuhan, memulihkan dan memberikan kekuatan dan kesehatan yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Kau kerjakan kepada kami sepanjang hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, mari angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini, renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu, Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan oleh hidupmu. Haleluya. Amin.